Ini pada proses itu yang perlu disampaikan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang udah berkesempatan hadir. Terus saya terima kasih juga buat KNG ya yang sudah memberikan space. Ya tentunya ini kita ada di sekarang restoran Merah Putih, Rumah Putih di daerah Cempaka Putih. Ya. Jadi agenda hari ini aku ingin sedikit meluruskan berita-berita yang udah beredar, ya, berita-berita yang sudah di statementkan sama sebelah. Aku pengen sedikit meluruskan, gitu. Poin pertama adalah mengenai statement yang bilang saya itu adalah seorang mukondo. Jadi saya sedikit cerita bahwa memang dari awal saya berpacaran sama Bunda Cindy, saya sudah memiliki usaha. Ya, saat itu usaha saya adalah retail sepatu. Ya, dan retail sepatu itu yang menghidupi anak saya. Terus saya bisa membeli rumah juga di daerah Tangerang, gitu dan ya, dan saya pun punya kerjaan lain tentunya di bidang entertain. Bahkan ketika menikah dengan Cindy, saya berhenti di dunia entertain itu. Lanjut ke retail sepatu, gitu kan. Dan bahkan saat Cindy berusaha ya, memiliki bisnis di bidang skincare, dia yang mengajak saya. Jadi kejadian aslinya itu adalah seperti itu. Lalu di sini bahasa mukondonya justru yang saya agak bingung mukondo dari mana gitu. Dan kalau dilihat dari putusan hakim, ya sekali lagi terima kasih buat hakim pengadilan agama di Jakarta Selatan. Putusan hakim itu menyatakan bahwa hak asuh ada di tangan saya. Saya rasa hakim tidak salah. Hakim mengerti bahwa saya mampu bisa melindungi anak saya. Lalu berikutnya, yang saya tahu karakter seorang mukondo ketika diceraikan itu pasti bertahan ya, sifatnya itu bertahan. Tapi saya pun membiarkan. Itu. Lalu setelah mukondo yang kedua yang saya ingin sedikit luruskan itu adalah mengenai tidak memberikan nafkah secara batin. Ya. Itu tentu hal yang sebuah beralasan karena memang Bunda Cindy memiliki pria idaman lain. Cukup. Itu aja sih kalau dari saya. Silakan teman-teman. Ini putusan pengadilan agama Jakarta Selatan dan akhirnya hakim putusannya apa aja yang bisa disampaikan gitu. Oke. Terkait isi putusan kan cepat atau lambat juga itu nanti akan menjadi konsumsi publik ya, karena itu akan dapat diakses juga. Jadi mungkin saya akan sampaikan putusannya seperti apa, kurang lebih ini akan saya bacakan. Intinya adalah mengadili dalam konvensi, 1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebagian, 2. Menjatuhkan talak 1 bait sugro tergugat konvensi saudara Randy terhadap penggugat rekonvensi Cindy Romawi Rapsanjani, menolak gugatan penggugat konvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Noah. Kemudian dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi. 2. Menetapkan anak yang bernama Noah dengan jenis kelamin laki-laki, lahir, bulan, tahun, berada dalam hak asuh atau hadlona penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya. Kemudian dengan kewajiban penggugat rekonvensi agar memberikan akses kepada tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. 3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya. Jadi pada intinya memang sedari awal pun terkait perceraian ini kan memang klien kami sendiri juga memang sudah tidak ada masalah ya. Memang sudah sama-sama ingin bercerai. Cuma yang menjadi permasalahan di sini kan adalah terkait dengan hak asuh anak.
Dan itu yang memang kami fight-kan pada persidangan kemarin, dan memang alhamdulillahnya majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih baik untuk melindungi, mengasihi, dan memelihara anak ini adalah klien kami. Itu di sini Bang Randy. Sejauh ini itu putusannya dibacain kapan Bang sama hakim, dan sampai detik ini pihak penggugatnya sendiri mengajukan lagi nggak sih Bang, karena kan hak asuh anak jatuh ke tangan tergugat. Oke, kalau terkait banding atau tidak, jujur kami tidak tahu. Kami belum tahu sebenarnya saat ini, tapi kalau untuk dibacakan kapan, itu dibacakan itu per hari Rabu kemarin ya, berarti tanggal sekarang Rabu 12. 12, berarti Rabu 12 Agustus 2026. Mungkin yang jadi alasan pengadilan jadi udah pertimbangan ya yang memberatkan si ini. Baik, ada yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Klien kami, Bapak Randy ini dalam proses perceraian, pihaknya sebagai tergugat konvensi. Lalu dalam perebutan hak asuh anak, kami mengajukan gugatan balik, posisinya sebagai penggugat rekonvensi. Menyambung pertanyaan tadi, terkait hak asuh anak berada di Bapak Randy, dikarenakan kami berhasil membuktikan hal-hal yang akan dan atau menguntungkan posisi Bapak Randy untuk mendapatkan hak asuh anak. Salah satunya terkait dengan nafkah untuk anak, biaya untuk kebutuhan anak, sekolah, pakaian, makan, dan lain-lain. Nah, lalu majelis hakim memiliki pertimbangan lain dikarenakan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan yang sudah, kami berhasil membuktikan bahwa hak asuh anak itu lebih layak dan sangat beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan berada pada posisi Bapak Randy, kurang lebih seperti itu. Termasuk bukti pria idaman lain juga sudah cukup kuat Bang, sampai akhirnya hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Baik, terkait pria idaman lain, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Randy, itu salah satu alasan terkait nafkah batin yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu. Lalu berkaitan dengan hak asuh anak, tidak ada kaitannya terkait dengan pria idaman lain. Terkait hak asuh anak, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi mohon maaf, karena itu kami sudah diskusi secara internal, tidak akan kami sampaikan secara umum. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa alasan, sehingga majelis hakim mempertimbangkan hak asuh anak kepada Bapak Randy, cuman kami tidak akan menyampaikan itu secara terbuka. Mohon dimengerti sama teman-teman semua. Ini tadi bilang ada dugaan pihak lain, itu mulai biasanya sudah apa? Kurasa itu terlalu privasi, ya. Jadi cukup pada umumnya aja. Itu aja sih. Umumnya itu bisa dibuktikan, dan saya nggak bisa cerita secara detail. Ketemu kok, kita tetap temenan, kita tetap berhubungan baik, kita juga bekerja sama dalam co-parenting, ya. Tentunya kalau Bunda Cindy ingin bertemu Noah, ya pasti saya buka pintu lebar-lebar. Enggak ada batasan sama sekali buat Bunda Cindy untuk melihat Noah. Setiap hari nggak apa-apa? Enggak apa-apa, asal tidak mengganggu sekolahnya, schedule sekolahnya. Perjanjiannya yang pasti apapun yang kita kerjakan, ya apapun didikan yang kita lakukan untuk anak, ya harus yang paling benar dan paling baik untuk anak kita tumbuh. Dari pihak sana mungkin ada keberatan nggak sih nego buat apa? Nego ini aja, terima aja gitu. Sebenarnya hak asuh itu sudah tidak terlalu kita beratkan ya. Jadi pada poinnya saya sama Bunda Cindy tetap berhubungan baik.
dan itu bukan sebuah masalah, yang harus didalami. Jadi jemput gitu, bahkan saya antar. Tapi nama ini kan udah Gimana? Iya, ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting yang saya harapin teman-teman semuanya balik lagi ya, jangan tergiring sama asumsi atau opini, tetap tetap bicara dengan data gitu loh, apa yang terjadi sebenarnya. Itu kan yang saya harapin. Tapi balik lagi kan, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol ya, termasuk berita yang sudah terjadi dan opini yang sudah nyampe. Nggak apa-apa lah, biarin. Mas Noah sendiri umurnya sekarang berapa? 9 tahun. Mungkin ada nanya gitu kenapa mami papinya bisa. Enggak sih, cuman saya selalu ceritakan yang sebenarnya terjadi, cuman secara sederhana. Jadi dia nggak sedih, dia nggak pusing, dibikin simpel aja komunikasi sama anak. Ini benar terjadi, dan kalau ada yang tanya bilang aja begini bro. Jadi ada hal yang saya input ke dia supaya konflik dari luar yang masuk ke dia bisa menetralkan dengan sederhana. ini kan masih umur juga ya Mas ya. Mungkin dari Mas Adi sendiri pastinya kan ada rasa khawatir udah tinggal gitu ya. Itu gimana sih mungkin ke anak gitu, karena kan udah gak bareng sama ibunya nih, untuk pengasuhnya kan kita gak bisa maksimal ya. Segala macam. Itu mikir ke sana nggak Mas? Enggak sih, saya nggak terlalu overthinking sama itu. Noah anak hebat, mentalnya oke, dan saya rasa saya berhasil, Bunda juga berhasil tentunya dalam mendidik anak. Dan 3 bulan ini yang terjadi, Noah sehat, Noah tetap happy. Jadi selama saya mengasuh Noah, ya 4 bulan ini berarti ya, 4 bulan ini Noah tetap happy, Noah tetap pinter, dia nggak minder, dan aku juga sempat ke psikolog, dia sehat sekali, nggak ada hal yang mengganggu. Mungkin harapannya seperti apa untuk gimana juga, semoga anaknya gak ada gimana. Bang, tutup bang. Abang tutup bang. Izin. Mungkin saya mewakili Pak Randy. Pada intinya terkait dengan kasus perceraian, sudah tiba pada putusan akhir di tingkat pertama, dengan tujuan perceraian sudah terlaksana dan hak asuh anak kepada Pak Randy. Pak Randy juga menyatakan bahwa selesailah, tutup bukulah terkait dengan aib-aib rumah tangga. Terkait aib, biarkanlah itu menjadi aib yang diketahui oleh Pak Randy dan Ibu Cindy. Terkait anak, Pak Randy pasti akan melakukan yang terbaik untuk anak, dan pasti tetap butuh dukungan dari Ibu Cindy, dan harapan kedepannya ya pasti tidak ada lagi konflik-konflik berikutnya. Jadi bisa dibilang semoga putusan ini memang bukan pilihan terbaik, tapi yang Pak Randy percaya bahwa dengan adanya putusan cerai, insya Allah keadaan menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nafkah hidup mungkin nafkah mungkin seperti apa Bang untuk Baik, terkait nafkah ya, nafkah idah itu sejauh kami membaca putusan, dalam putusan itu tidak disebut terkait nafkah idahnya. Mungkin terkait nafkah ada di pertimbangan hukumnya, namun dari pihak Bapak Randy dan Ibu Cindy terkait nafkah itu sudah disepakati dalam mediasi yang berhasil sebagian, kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi, terkait putusan yang tadi sudah disampaikan, hanya sebatas mengabulkan gugatan penggugat sebagian, penggugat konvensi Ibu Cindy, lalu mengabulkan gugatan Bapak Randy sebagai penggugat rekonvensi terkait hak asuh anak. Jadi ya, berdasarkan fakta hukum yang ada, anak ada di Bapak Randy, dan kami berhasil membuktikan untuk
pengasuhan anak berada di Bapak Randy. Seperti itu. Mungkin Mas Willy memulihkan nama baik lagi yang kemarin sempat ada hal apa yang dilakukan Tadi udah terjawab sih, lebih ke arah pasrah nggak tuh? Enggak. Aku simpel sih, santai sih. Ini sifatnya meluruskan aja. Ya balik lagi yang namanya kita ya, dalam menangkap sesuatu ya jangan berasumsi tanpa data. Ya, jangan beropini tanpa data, jangan cepat menilai. Balik lagi kita harus melihat dari dua arah, saranku ya. Tapi balik lagi kan teman-teman semuanya banyaklah hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan faktanya hak asuh anak ada di Pak Randy. Seperti itu. Itu salah satu bukti untuk menang di pengadilan itu ya. Betul. Dan dia tidak lain. Kurang lebih seperti itu, seperti yang tadi disampaikan. Buktinya apa aja sih Mas? Karena juga ya. Ulang-ulang mulu lu. Masih penasaran. Atau bukti kan atau berat dan juga makanya berupa apa? Ya, ekonomika Baik. Di chat atau di langsung langsung atau Baik, terkait bukti pada persidangan perceraian kemarin kami melampirkan bukti itu lebih dari 40. Kalau kami tidak lupa itu di 42 bukti. Jadi itu yang berhasil kami buktikan. Ya, terkait yang mungkin tadi ditanya terkait nama baik, Pak Randy mengerti bahwa awal mula kisruh rumah tangga pasti akan ada emosi, akan ada apa. Cuman balik lagi, Pak Randy tidak bereaksi, makanya kemarin tenang aja terkait pemberitaan yang ada. Cuma buat kami ketika sudah pada di tahap akhir ya harus diluruskan. Seperti itu. belum terjawab Mas tadi. Nggak usah dijawab. Enggak, balik lagi ya, jawaban saya itu hal yang sensitif, yang sensitif dan internal, nggak perlu ya aib, nggak perlu saya jelaskan, udah itu aja. Mas Randy, ini kan lagi rada banget nih polemik ya masalah rumah tangga, cerai dan yang lain-lain, dan Mas Randy sendiri mungkin untuk mengantisipasi hal-hal itu gitu seperti apa sih? Mungkin kayak fokus ke anak sampai SMA atau lulus gitu, apa mungkin seperti apa? Masih kurang jelas saya bertanya. Ini kan lagi ramai nih polemik yang rumah tangga ya, pasangan Oke. Penerapan co-parentingnya seperti apa supaya tidak terjadi Iya, saling gugat di kemudian hari. Oh, jadi lebih ke arah dalam co-parenting sama anak ya? Menjaga kerjasama dengan mantan seperti itu. Oh, yang pertama harus berhubungan baik, ya. Tentunya perlu kesepakatan, negosiasi dengan cara yang benar. Maksudnya cara co-parenting yang benar. Hal simpel yang bisa saya jelaskan, contoh lah ya, misalnya, ya kejebak. Ya contoh hal kecil lah, misalnya Noah lagi pusing, Dedi, aku pusing nih, aku gini. Ya Dedinya feedback, santai bro, udah. Dedi juga pusing kok, kamu tenang aja, udah. Sesimpel itu aja, sesederhana itu, gitu. Tentunya banyak hal lain ya yang nggak bisa saya jelasin. Pokoknya dibuat sederhana, supaya anak kita terhindar dari konflik luar dan dalam rumah itu nggak pusing. Ini tetap melibatkan ibunya kan ya? Oh tentu. Udah. salah. Thank you.